Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya ingin menghadirkan satu berita yang menarik dan menyentuh, mengharukan sesungguhnya dalam konteks perjuangan dukungan terhadap pencapresan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Saudara, jika banyak masyarakat telah melakukan pengorbanan, dan siap berkorban untuk memberikan dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan jauh hari sejak akhir tahun yang lalu, ketika untuk pertama kalinya Nasdem pada akhir Oktober tahun yang lalu 2022 mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai capres mereka. Ada seorang pengusaha, seorang yang dianggap memiliki kedermawanan yang luar biasa di Kalimantan Selatan, yang mungkin di antara kita sudah mengetahui, namanya memang saya ada lupa, telah menyiapkan sebuah bis hadiah bagi para relawan Anies Rashid Baswedan. Bis itu digambar juga tentang relawan Anies, kemudian ada foto Anies di punggung dari bis itu, dan kemudian diseberangkan ke Pulau Jawa untuk tujuannya dalam rangka untuk mempermudah konsolidasi bagi relawan Anies Rashid Baswedan di Pulau Jawa. Nah, saudara sekalian, bukan hanya itu, saudara sekalian, Kalimantan Selatan, dia juga menggalang seluruh dan biayai sendiri relawan yang ada di Kalimantan Selatan, sebagaimana kita lihat video-video yang viral beberapa waktu yang lalu, yang kita belum sempat dokumentasikan atau videokan atau buatkan di dalam YouTube-nya, tentang pengorbanan orang ini, semangat karena rasa cinta dan harapan bahwa pemimpin Indonesia ke depan adalah pemimpinnya seperti Anies Rashid Baswedan, yang diharapkan karena dipercaya dia telah membuktikan diri bahwa dia seorang yang melaksanakan gagasan tentang kesejahteraan rakyat kecil, membela rakyat kecil, dan mampu mewujudkan keadilan sosial, gagasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara sekalian, hal yang sama juga mereka yang mungkin tidak sekaya, tidak semampu yang di relawannya di Kalimantan Selatan itu, yang sekaligus sebagai ketua relawannya Anies. Tapi ada juga di Surabaya rumah-rumah mereka di Jawa Timur tak terhitung dijadikan sebagai posko relawan Anies Rashid Baswedan. Di Jawa Tengah juga demikian, di Kalimantan, di Sulawesi, di tempat-tempat yang lain termasuk di Sumatera Selatan. Apalagi di Jakarta kita telah juga kemarin menampilkan suatu video, karena itu sangat mengharukan, karena dalam usia 21 tahun dia mau karena cintanya ingin Indonesia ini maju dengan pemimpin, mengatakan bahwa Anies yang bisa paling pantas untuk memimpin Indonesia ke depan dan melakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan bangsa dan negara. Dia rela menyiapkan tenaganya di usia 80 tahun menjadi bagian dari relawannya Anies Baswedan di kota Jakarta, dan menyiapkan rumah pribadinya untuk menjadi posko pemenangan Anies di Jakarta, di salah satu sudut kota Jakarta. Nah, kawan-kawan sekalian, itu bertebaran di mana-mana, bahkan poskora itu berbasis pada rumah relawan-relawan berbasis pada rumah-rumah penduduk yang tersebar di berbagai seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kali ini, saudara sekalian, yang paling mengharukan lagi, ada yang menyiapkan hotelnya, yaitu di Sulawesi Selatan. Seorang tokoh di Sulawesi Selatan menyiapkan hotelnya untuk menjadi kantor atau sekretariat pemenangan Anies Rashid Baswedan. Nah, sebagaimana yang kita akan petik berita ini dari ABW News, ya. Selengkapnya kita coba bacakan bagaimana pengorbanan siapa orang ini. Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies Baswedan. Jadi dia sekaligus juga menjadi salah satu relawan, ya, salah satu organisasi relawannya Anies, yaitu dengan nama Konfederasi Nasional Relawan Anies, yaitu Korean, ya. Menjadi ketua umum Muhammad Ramli Rahim namanya, kerap disapa dengan MRR, menghibahkan hotel miliknya sebagai posko induk relawan untuk pemenangan Amin atau Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Indonesia bagian timur. Tepatnya posko ini adanya di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Dia mengatakan, "Bismillah, kami hibahkan hotel ini untuk digunakan sebagai posko induk relawan untuk memenangkan Capres Anies Baswedan dan
Cawapres Muhaimin Iskandar khususnya di wilayah Indonesia Timur, kata MRR Jumat di Makassar kemarin ya. Nah, saudara sekalian, selanjutnya dikatakan hotel yang dimaksud adalah Hotel Pondok Meranti yang berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Makassar, kapasitas 20 kamar dengan fasilitas lengkap. Bayangkan mereka berkorban untuk sebuah perjuangan, mereka percaya cita-cita mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial itu hanya bisa di tangan Anies, dan Anies sudah membuktikan itu. Melihat mereka juga tahu bahwa Anies memiliki rekam jejak yang sangat positif, yang sangat mereka harapkan itu bisa terapkan ketika berada di Jakarta, memimpin Jakarta, diharapkan ditularkan ketika menjadi presiden ke seluruh Indonesia, sehingga rakyat bisa menikmati merasa lebih merdeka dan memiliki negeri ini sebagai negeri mereka, bukan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Nah, saudara sekalian, inilah hotel ini bisa menampung 40-60 orang menginap, sehingga bisa digunakan untuk berkegiatan pelatihan atau pembekalan relawan dan tim. Jika tak nginap, malah bisa menampung hingga 150 orang. Lebih lanjut, MRR menyampaikan mulai saat ini operasional hotel telah dihentikan dan dialihfungsikan sebagai posko relawan dan tim pemenangan. Karena itu, maka sudah bisa digunakan setiap hari oleh para relawan Amin. Bahkan bisa juga nantinya digunakan sebagai posko induk tim pemenangan nasional kalau disetujui. Pemenangan nasional khususnya berpusat di Makassar untuk seluruh kawasan timur, kemungkinan yang dimaksud itu. Rencananya posko induk relawan pemenangan Indonesia Timur untuk pasangan berakronim Amin ya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, akan diresmikan langsung oleh calon presiden Anies Rashid Baswedan. Insya Allah akan diresmikan langsung oleh Mas Anies pada hari Minggu 24 September. Jadi 2 minggu lagi, 1 minggu lagi, minggu ini, besok punya minggu depannya. Nanti setelah kegiatan Jalan Gembira di KFD ya, Jalan Sudirman dan Senam Sehat di KFD di Boulevard di Makassar tentunya ya. Panitia peresmian juga sudah terbentuk dan akan segera berkoordinasi dengan semua pihak, katanya. Sementara itu, Korwil Korean Sulawesi Selatan Asri Tada mengatakan bahwa rencana kunjungan Anies Baswedan dalam tajuk roadshow ke beberapa daerah di Sulawesi Selatan masih terus digodok oleh tim ABW News, tim Anies Baswedan. Iya, usulan rundown ya, kegiatan dari tanggal 22 sampai 24 September 2023 sudah masuk ke tim Anies Rashid Baswedan Pusat dan sementara dibahas. Semoga tidak ada halangan sehingga semuanya bisa terlaksana. Untuk diketahui, roadshow Anies Rashid Baswedan di Sulsel rencananya akan dimulai dari kota Palopo pada hari Jumat. Selanjutnya akan melakukan perjalanan darat ke sejumlah daerah hingga akhirnya tiba di kota Makassar. Usulan yang masuk sangat banyak, tapi semuanya tentu akan dikondisikan dan dipertimbangkan oleh tim Anies Rashid Baswedan serta menyesuaikan dengan jadwal Pak Anies Rashid Baswedan, ujar atau pungkas Asri Tada yang juga Sekjen DPP Mileanis ya. Nah, demikianlah berita yang tentang rencana roadshow Anies Rashid Baswedan, dan sekaligus seorang pengusaha telah menghibahkan hotelnya, Hotel Meranti kita sudah bacakan di awal, untuk dijadikan sebagai posko pemenangan Anies Rashid Baswedan. Saudara sekalian, ini bukan hal yang baru, tetapi memang ini menonjol karena hotel yang dia berkorban untuk menghentikan operasional hotel itu dan dipakai untuk tim pemenangan, sekretariat pemenangan Anies Rashid Baswedan. Seorang yang tentunya tidak mudah mengambil keputusan kalau orang-orang biasa, tapi ini mereka saking percaya pada cita-cita dan ide dan kepribadian Anies Rashid Baswedan, dan mereka mengharapkan Anies ini bisa terpilih di Pilpres yang akan datang dan memimpin Indonesia ke depan dengan kapasitas yang dia miliki, yang tidak diragukan lagi, baik itu di level internasional maupun nasional. Termasuk juga rekam jejak yang begitu mengagumkan dari berbagai pihak atau seluruh kita, sehingga mereka menaruh harapan begitu kuat dibanding dengan capres-capres yang lain yang ya
Kita tidak bisa komentari terlalu ini, tetapi semua sudah pada tahu bahwa kondisi Indonesia hari ini hanya bisa dirubah dan dimajukan apalagi implementasikan keadilan, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dianggap rakyat kecil yang merupakan mayoritas negeri ini, rakyat yang secara ekonomi menengah ke bawah, akan mendapat perhatian utama karena mereka tahu tentang pribadinya Anies dan apa yang telah dilakukan di kota Jakarta, dan memiliki seorang intelektual yang mendunia sejak muda. Nah, itulah yang kemudian menjadi kebanggaan mereka, sehingga berlomba-lomba mereka berkorban untuk kemenangan Anies dan Caimin ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan menginspirasi apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini untuk kepentingan mewujudkan cita-cita keadilan yang cita-cita Indonesia berkeadilan dan pemerataan dan kesetaraan untuk semua. Dan itu yang dipercayakan kepada Anies Baswedan, sehingga mereka mau berkorban untuk itu. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.